Namanya Raras Ayuningrum, mahasiswi tingkat akhir jurusan geografi di Yogyakarta. Ia bukan gadis biasa. Sejak usia 18 tahun, ia telah menaklukkan puncak-puncak tinggi Jawa dan Sumatera. Tubuhnya mungil, tapi semangat dan nyalinya luar biasa. Pendakian bukan sekedar hobi baginya, tapi bentuk pelarian, pembuktian, bahkan pengabdian. Ia percaya bahwa alam memiliki nyawa dan gunung-gunung adalah guru terbaik kehidupan. Teman-temannya di komunitas Mapala sudah terbiasa melihatnya menghilang seminggu, 2 minggu demi pendakian. Namun kali ini ada yang berbeda. Saat Raras menyampaikan niat untuk mendaki Gunung Rinjani sendirian, beberapa teman mencoba mencegah, bukan karena meragukan kemampuannya, melainkan karena banyak cerita mistis tentang gunung itu, terutama tentang penunggu gaib dan para penjaga gerbang yang konon memilih manusia tertentu untuk menjadi bagian dari mereka. Tapi Raras hanya tersenyum seperti biasanya dan berkata, "Kalau memang harus tinggal di sana, berarti itu sudah jalanku." Ia berangkat seorang diri pada awal Juni 1984, membawa ransel besar berisi peralatan mendaki, tenda, kompas, peta manual, dan buku catatan lapangan yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia menolak ditemani porter atau teman. "Aku ingin merasakan gunung ini dengan caraku sendiri," tulisnya dalam surat singkat untuk ibunya. Keputusan yang diam-diam mengundang rasa khawatir, dan ternyata jadi keputusan terakhir dalam hidupnya. Tanggal 10 Juni 1984, pagi yang tenang di kaki Gunung Rinjani. Langit cerah, awan berserakan tipis, dan embun angin membawa aroma rerumputan lembab. Raras memulai pendakian dari jalur Sembalun sendirian. Beberapa warga desa yang melihatnya sempat menawarkan bantuan. Seorang ibu penjual nasi bungkus bahkan sempat berkata lirih, "Nduk, jangan naik sendiri, cuaca minggu ini jelek." Tapi Raras hanya tertawa kecil sambil membeli bekal. "Saya sudah biasa sendiri, Bu. Insya Allah aman," ungkapnya. Langkahnya mantap, terlatih, dan tidak tergesa. Setiap pos dilalui dengan tenang. Ia sempat berhenti di pos 2 untuk istirahat, menuliskan cuaca dan peta vegetasi di buku catatannya. Namun, saat sampai di pos 3, suasana mulai berubah. Hutan lebih lebat, jalur lebih sunyi, dan kabut tipis mulai turun lebih awal dari biasanya. Meski begitu, Raras tetap melanjutkan perjalanan. Di malam hari, ia mendirikan tenda kecilnya. Angin malam berdesir dari celah dedaunan, membawa suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan. Saat menjelang tidur, Raras mencatat, "Gunung ini terasa sunyi sekali, seperti bukan hanya aku yang ada di sini. Tapi siapa yang mengintip dari balik pohon besar itu tadi?" Tapi ia menepis pikiran buruk. Mungkin hanya efek lelah, pikirnya. Ia menarik sleeping bag hingga leher dan berusaha tidur. Namun di luar tenda, alam seperti menahan napas. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan yang terlalu dalam untuk malam di gunung. Hari ketiga, tanggal 12 Juni 1984. Sejak pagi, kabut tebal menggantung rendah di jalur menuju Pelawangan Sembalun. Raras sempat menunda perjalanan karena cuaca terlihat tidak bersahabat. Tapi menjelang siang, ia memutuskan melanjutkan. Jalur menanjak yang biasanya bisa ia lalui dalam 2 jam, kini terasa berat dan mencekam. Kabut kian menebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Langit mendung
dan awan gelap mulai berkumpul di atas punggungan. Sekitar pukul 2 siang, hujan deras turun tiba-tiba. Air mengguyur tanpa ampun. Raras berusaha mencari tempat berteduh, tapi lereng di jalur Pelawangan tak punya banyak ruang aman. Tanah menjadi lumpur, akar-akar pohon licin, dan jalur sempit di tepi jurang semakin berbahaya. Ia berjalan perlahan dengan tongkat lipat, menjaga keseimbangan di tengah guyuran air dan terpaan angin. Langkahnya makin ragu saat suara petir menyambar keras, menggema hingga ke dada. Ketika tiba di belokan sempit yang mengarah ke punggungan, ia melihat tanah di bawahnya mulai retak karena erosi. Ia berhenti, menimbang apakah perlu mundur atau tetap lanjut. Namun, kabut menutup semua arah. Tak ada titik orientasi. Kompasnya pun berputar tak menentu. Ia mendengar bisikan samar di balik kabut. Entah dari angin atau dari sesuatu yang lebih tua. "Ayo turun. Ayo tinggal." Saat itulah tanah yang dipijaknya ambles perlahan. Hujan mempercepat longsoran, dan dalam sekejap langkah Raras terpeleset. Tubuh Raras terlempar ke sisi kiri tebing. Ia sempat berusaha mencengkram akar pohon, tapi semuanya licin dan basah. Tubuhnya menghantam semak berduri, lalu meluncur deras menuruni lereng terjal. Batu dan ranting menghantam punggung, lengan, dan kepala. Ia terguling ke dalam jurang curam sedalam lebih dari 200 meter. Terperosok masuk ke celah sempit yang nyaris tersembunyi oleh vegetasi lebat. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah hujan dan deru petir. Saat tubuhnya berhenti, Raras masih hidup, tapi tubuhnya luka-luka dan kaku. Sebagian sisi tidak bisa digerakkan. Kepalanya terasa berat, penglihatannya kabur. Ia mencoba bersuara, memanggil bantuan, tapi hanya suara serak yang keluar. Jurang itu sunyi, sepi, dan dingin. Air hujan terus menetes, membasahi tubuhnya. Suhu mulai turun drastis, dan malam menjelang. Raras mulai menggigil. Ia meraih senter dari tasnya, tapi jari-jarinya tak mampu membuka resleting. Ia sadar dirinya dalam bahaya nyata. Tak ada yang tahu ia di sana. Tak ada sinyal, tak ada teman, tak ada jalur yang bisa dinaiki kembali. Ia mulai merasakan mati rasa di jari-jari kakinya. Dingin menyelimuti, menggigit perlahan. Ia menatap ke atas, ke langit yang tak terlihat. "Aku tidak ingin mati di sini," katanya pelan. Tapi tak ada yang menjawab, hanya kabut dan sunyi yang menjadi temannya malam itu. Hari-hari selanjutnya menjadi neraka hidup bagi Raras. Setelah jatuh, tubuhnya terluka parah, bahu terkilir, kaki kanan retak, dan bagian belakang kepalanya benjol hebat. Hari pertama, ia bertahan dengan menggigil di bawah gerimis malam. Ranselnya terpental beberapa meter di atas, dan ia terlalu lemah untuk memanjatnya. Setiap kali mencoba bergerak, tubuhnya berteriak kesakitan. Dingin makin menggigit, terutama saat malam tiba. Suhu merosot tajam, dan embun membeku di dedaunan. Raras mulai berhalusinasi, melihat cahaya di antara kabut. Suara-suara memanggil dari balik bebatuan. Hari kedua, ia mencoba menyeret tubuh ke tempat yang lebih tinggi, tapi jurang itu curam dan licin. Usahanya sia-sia. Kakinya makin bengkak, dan darah dari pelipisnya mulai mengering di pipi. Ia menjerit, memanggil-manggil siapapun, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Ia mulai bicara sendiri, mencoba menyemangati diri. "Kamu bisa, Raras. Kamu pasti bisa. Tunggu bantuan." Tapi hari demi hari berlalu,
tak ada yang datang. Malam ketiga, kabut turun lebih tebal. Raras melihat sosok putih berdiri di bibir jurang. Sosok itu samar, seperti wanita berambut panjang berselendang. Dia tidak bicara, hanya memandang, lalu menghilang di balik kabut. Malam keempat, suara perempuan menyanyikan tembang Jawa mengisi udara. Lirih, menenangkan, namun menyakitkan. Raras menangis. Kalau memang ini caraku pulang, aku pasrah. Pada malam kelima, tubuhnya membeku perlahan. Napasnya tinggal satu-satu. Ia menatap langit yang tertutup dedaunan. Sebelum akhirnya, tubuhnya terdiam untuk selamanya.